Alhamdulillah, Alhamdulillah ala jami'i i'ta'illah alladhi amadda al-insan bilisanin yatarajjamu bihi amma hawahu qalbuhu wa adalah wa yakshifu anhu sitrahu alladhi asdalah wa atraqa bil haqqi maghulah wa awjaba ala ibadihi al-hajja wal umrata was salah wassalatu wassalamu ala hamilil millah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang saya hormati, para habaib, para syarifah, para pangeran-pangeran, para keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya yang terhormat Al-Habib Utsman bin Abdullah Al-Qadri beserta keluarga besar Istana Qadariyah, juga yang terhormat Sahibul Bait, Sahibul Hajah sekeluarga, yang terhormat juga tadi Al-Ustadz Suraji yang telah menghubungi saya hingga saya bisa sampai ke tempat ini. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, para sesepuh, bapak-bapak haji, ibu hajah, para undangan, para santri. Ini santri dari mana nih? Darul Naim, para santri dari Darul Naim, santri Habib Zaki, hadirin hadirat yang semoga kita hadir di sini dan yang mendengarkan ceramah ini selalu mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kita kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Juga tidak kalah pentingnya Allah telah memberikan umur yang panjang hingga alhamdulillah sampai pada pagi hari ini kita masih bisa hidup di Pontianak ini dalam keadaan Islam dan iman. Semoga Allah selalu manjangkan umur kita semua untuk digunakan beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Saya setiap ceramah tuh tidak bergegar, Pak. Saya mau ceramah depan gubernur, depan wali kota biasa ya. Tapi satu saya, kalau udah ceramah depan Habib-Habib tak bisa saya. Makanya saya tidak pakai imamah, tidak pakai sorban. Saya pakai soko hitamnya lagi nih. Bukan apa, nanti kalau saya pakai sorban bisa ke Habib gak? Sekarang udah akhir zaman nih, banyak orang ngaku Habib. Ada? Mentang-mentang hidung mancung, jenggot panjang ngaku Habib. Kambing jenggotnya panjang gak ngaku Habib. Dia pintar, dia pintar. Dia kada ngaku Habib dari marga yang ada di Robito Alawiyah. Dia di Pontianak banyak nih, ada ustaz, ada kiai. Dia ngaku marga Azmat Khan. Ada ngaku marga Al-Qadiri yang tidak ada di Robito Alawiyah. Karena dia tahu kalau dia ngaku Al-Qadri, habis kena budak lepok, kena budak air. Macam-macam. Apalah gunanya ngaku Habib bukan Habib. Kita jadi umat Nabi Muhammad ini bersyukur. Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi lain ingin untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Kita kada minta oleh Allah dijadikan umat Nabi Muhammad, bersyukur, bukan malah ngaku Habib. Kadang-kadang ada gak biasa yang muda-muda yang biasa suka ikut-ikut gaya Habib Bahar. Tidak apa-apa tuh, boleh ya. Yang rambutnya panjang segini, semir merah, tak apa-apa, bagus, ikut gaya Habib Rehan. Karena Nabi Muhammad yang kita rayakan maulidnya, Nabi Muhammad tubuh ya, rambut beliau panjangnya sebahu, juga disemir merah. Tapi ingat, kalau kita nak panjang sebahu, semir merah, niatnya bukan ikut artis, ikut Nabi, ikut Habib, bukan ikut artis Korea. Apalagi kau bukan kayak artis Korea, korengan. Cuma budak-budak, kalau kau nak ikut Habib Rehan, Habib Bahar, megang kaca lo ya, ngerti? Megang kaca lo, ngaca lo. Habib Bahar, Habib Rehan tuh mukanya putih, hidungnya mancung, disemir merah, tambah ganteng. Ini orang Pontianak, dalam hidung mancung ke dalam, gigi ronga, banyak koreng, disemir merah, ya Allah, kayak bulu jagung.
Jadi kita sebelum masuk acara peringatan Maulid Nabi Muhammad, sebelum kita menceritakan siapa itu Nabi Muhammad, kita harus tahu dulu apa hukum merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang mengatakan nih di Pontianak udah banyak, namanya aliran Salafi Wahabi. Mereka mengatakan orang yang merayakan Maulid Nabi hukumnya bid'ah. Karena di zaman Nabi tidak ada acara Maulid Nabi kayak gini, tidak ada. Jadi orang Wahabi mengatakan orang yang merayakan Maulid Nabi hukumnya bid'ah, haram masuk neraka. Baca serakal bid'ah, haram masuk neraka. Gunting rambut bid'ah, masuk neraka. Robok-robok masuk neraka. Memangnya neraka punya datuk kau. Ini di Pontianak ada belum? Tanda-tanda mereka orang Wahabi, mereka jarang pakai songkok. Ya, jarang pakai songkok. Biasa mereka tuh pakai celananya tinggi, tahu? Celana cingkrang. Biasa di sininya hitam. Oh, di sini hitam. Bukan ahli sujud. Maksud dia tuh biar ketahuan bahwa dia suka sujud, bukan. Itu digosok-gosokkan ke pantat kuali panas. Begini ya. Makanya hitam. Ini banyak ada di Pontianak nih, orang-orang Salafi Wahabi nih. Saya pernah ceramah di Masjid Al-Muhtadin, Untan. Diundang oleh istri wali kota, istrinya Pak Edi. Acara Maulid Nabi ibu-ibu sekota Pontianak, ribuan orang. Setelah saya ceramah, pada waktu itu saya ceramah bahas tentang Maulid Nabi. Ada ceramah, saya pergi ke motor saya, ditunggu budak-budak muda-muda belasan orang. Celananya cingkrang, berjenggot sikit. Saya udah curiga nih. Saya nak naik motor, tunggu Ustaz, tunggu. Saya nak nanya, Ustaz, tadi saya dengar Ustaz ceramah, kata Ustaz Maulid Nabi hukumnya boleh dilakukan. Bagus kata Ustaz, betul? Maulid Nabi bagus, boleh, dapat pahala. Enggak bisa Ustaz. Kata guru saya Ustaz, kata dia ya, Maulid Nabi itu hukumnya bid'ah. Saya pura-pura tak tahu. Oh bid'ah, apa tuh bid'ah? Bid'ah tuh Ustaz, kata guru saya, enggak ada di zaman Nabi. Oh gitu. Terus kalau Maulid Nabi bid'ah enggak ada zaman Nabi, dia apa kan? Enggak usah dipakai Ustaz, tak boleh. Tak boleh dipakai Maulid. Terus kalau enggak dipakai, buang Ustaz, buang kata dia. Karena Maulid Nabi bid'ah, enggak ada di zaman Nabi. Oke. Sekarang aku tanya kau ada dari zaman Nabi? Enggak ada Ustaz. Berarti kau bid'ah. Lemparkan orang ini ke Sungai Kapuas. Macam-macam mengatakan Maulid bid'ah. Jadi Bapak Ibu kalau ketemu orang ini yang mengatakan Maulid bid'ah, dia pakai motor, ambil motornya. Nabi tak pakai motor, pakai onta. Dia punya HP, ambil HP-nya. Macam-macam. Maulid haram dari mana? Maulid bid'ah dari mana? Nih, tadi kita acara Maulid, ada baca Al-Quran kan? Qari Ustaz Abdul Rahman, tidak salah nama dia, Ustaz Abdul Rahman. Apakah baca Al-Quran haram? Habis baca Maulid, apa baca Quran, acara Maulid, apa baca Maulid? Habib Hadi bin Syekh Abu Bakar baca selawat, apakah baca selawat haram? Terus ada acara ceramah agama, mendengarkan tausiah, menyampaikan ilmu, apakah menuntut ilmu agama haram? Nanti habis acara dapat makan enggak? Dapat nasi ya? Pantas muka-muka lapar semua. Lihat habis acara nanti kita dapat makan. Panitia tuan rumah bersedekah, apakah bersedekah haram? Haram dari mana? Makanya hati-hati Bapak Ibu ya. Belum lagi ini udah banyak lagi di Pontianak nih, banyak orang kena. Saya kemarin tahlilan disiarkan, tahlil. Setelah sambil makan, ada salah satu orang bilang, Ustaz, saya udah 2 tahun tidak sholat. Hah? Benar Pak? Benar, panggil dia. Ngapa pula Bapak tidak sholat? Daripada saya sholat tidak ingat Allah, bahwa saya tidak sholat Ustaz. Jadi saya tidur tapi ingat Allah, makan ingat Allah, berak ingat Allah. Daripada sholat tidak ingat Allah. Rupanya dia ikut aliran, namanya aliran ma'rifat atau aliran tasawuf. Aliran ini udah banyak di Pontianak. Mereka mengatakan enggak wajib sholat, cukup ingat. Ada nih, enggak usah sholat. Jadi kalau dengar azan, hayya 'alas shalah, enggak usah ke masjid, enggak usah sholat, cukup ingat, ting, masuk surga. Nabi Muhammad Pak Bu ya, Nabi Muhammad yang kita rayakan maulidnya pada hari ini, apa kata Allah? Ya Muhammad, sal, tu'ta, isfa, usyafa. Hei Muhammad,
minta apa saja kamu pasti kuberi. Muhammad kata Allah, kalau bahasa Pontianak, Muhammad kau pasti masuk surga. Bahkan Muhammad kau bisa memasukkan orang ke dalam surga semau kau berapa jumlahnya. Tapi walaupun Nabi Muhammad dijamin pasti masuk surga, saking seringnya sholat kaki beliau sampai bengkak. Ini tidak ada dijamin masuk surga, ngatakan sholat cukup ingat. Kalau ada aliran ini masuk ke rumah bapak ibu, di gang bapak ibu ya, tak usah diusir, tak usah usir, terima betul-betul. Ketika udah duduk di kursi rumah, ibu pergi ke dapur buka kulkas ngambil ayam, ayamnya goreng bu. Setelah ayam goreng masak, suruh dia makan. Ketika dia makan ayam goreng, anggaplah ini paha ayam. Ketika dia nak makan ayam goreng hampir nyampe mulut, bapak pegang tangannya. Pak, jangan bapak makan ayam, ingat makan kenyang. Yang dapat agar-agar kuat tadi, kau usah makan, lihat kenyang. Yang kerja bangunan, mungkin ada kerja bangunan ya, mulai besok tak usah kerja, tak usah. Berdiri di depan pintu rumah, megang sendok semen, ingat insya Allah dipecat. Macam-macam aliran. Ada juga kemarin viral dalam air, ada orang ngaku nabi. Sekarang memang zaman rusak. Kemarin ada acara Maulid Nabi, siapa tuh? Cengho apa siapa tuh? Siapa? Kingkong, Kongci. Ada saya lihat di baliho sana. Setahu saya Nabi tidak ada nama itu. Coba nama Nabi ada Nabi Kongci, Kingkong lagi. Kata Nabi Muhammad, la nabi ya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku, tak ada. Bahkan kalau ada orang ngaku-ngaku nabi, murtad, keluar dari Islam, termasuk orang umpama ada orang ngaku nabi, lalu kita hadir acaranya, kita juga murtad. Kemarin ada orang ngaku nabi, namanya Nabi Subarjo. Kalau Nabi Muhammad enak ya, nama Muhammad didengar kuping enak. Tadi Habib Hadi baca, ya Rabbi salli ala Muhammad, enak gak? Tapi kalau nabinya Subarjo, ya Rabbi salli ala Subarjo, makanya ini gunanya bapak ibu hadir acara seperti ini. Agar apa? Agar akidah kita kuat. Jadi kita udah tahu Maulid Nabi hukumnya boleh, bagus dan berpahala. Lalu siapa itu Nabi Muhammad yang kita rayakan? Disebutkan dalam kitab Maulid Harsi tadi yang dibaca oleh kawan-kawan hadrah. Di antaranya Nabi Muhammad, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah wa huwal abu syaqiqur rahimu lil yatimi wal armalah. Nabi Muhammad idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi Muhammad Pak Bu, kalau diundang oleh orang miskin, beliau diundang jam 7 pagi, jam 6 udah datang. Cepat Nabi Muhammad. Tapi kalau diundang orang kaya, jam 7 diundang, jam 7 pas kami datang. Kalau kita ada kebalik. Kita kalau diundang orang kaya, apalagi diundang wali kota, gubernur, undangan jam 7 pagi, jam 12 malam sibuk. Tak tidur. Dia teriga baju, nanya bini, apa bang? Diundang gubernur lah. So, aku berapa kali ceramah di situ, selo ya udah. Ceramah di kantor gubernur, wali kota pakai motor Grand tahun 90, jelek. Semalam khutbah Jumat di Masjid Taubah, Kampung Arab, pakai motor jelek. Ketawa budak-budak dilihat. Sekarang sengaja pakai Alphard, bukan apa, biar amplop tebal lah. Gurau tak panitia, gurau. Kita gitu ya. Kalau diundang orang kaya, diundang jam 7 pagi, jam 12 malam udah sibuk. Tapi kalau yang undang tetangga kita, keluarga kita yang miskin, diundang jam 7 pagi, kadang-kadang tidak datang atau datang terlambat jam 9. Kenapa kau terlambat? Aku datang situ. Paling berik lauk telur. Udah telur dibilang 4 lagi. Telur masih disembelih 4. Saya pernah diundang Bapak Ibu ya oleh orang miskin. Jadi ada tamu datang ke rumah saya. Ustaz, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Ustaz,
saya mewakili tetangga saya, nenek-nenek janda umur 70 lebih. Iya, untuk apa? Untuk undang Pak Ustaz. Masya Allah, ini acara besar, acara kecil. Acara besar Ustaz, tiap tahun 1000 lebih dia ngadakan acara. Masya Allah, orang kaya kan ini? Mana pula orang kaya Ustaz? Orang paling miskin di gang itu. Rumahnya kecil, dari kayu, mereng. Oke, tanggal berapa? Tanggal sekian. Pergilah saya berangkat. Ketika saya nyampe, saya masuk ke rumah cantik besar. Saya curiga, katanya rumah nenek itu jelek. Saya panggil, siapa tuan rumahnya? Saya Ustaz, sini kau. Katanya rumah nenek itu kecil, mereng. Dia mau mulakan teli. Ini rumah saya Ustaz. Ngapa saya simpan di sini? Nggak enak Pak Ustaz. Nenek karena rumahnya jelek, kecil, mereng, dia pinjam rumah saya untuk menghormat Pak Ustaz. Oh tidak, kata Pak Ustaz. Yang ngundang saya bukan Pak Haji, yang ngundang saya nenek. Semuanya pindah ke rumah nenek, pindah. Akhirnya saya pun masuk ke rumah nenek. Ya nenek pun tak nyangka. Saya masuk ke situ, dia pun dah siap nak kemas-kemas. Banyak bergantung-gantung bu, ada kotang. Tak sempat dikemas, tak nyangka saya masuk. Saya masuk dalam, habis saya ceramah, makan. Udah ada berapa orang yang balik, saya panggil nenek nih. Nek, sini nek. Mohon maaf nek, saya nak nanya nih. Nenek ngadakan acara Maulid Nabi tiap tahun ramai gini. Iya Ustaz, ramai. Mohon maaf nek, dapat duit dari mana nek? Dari orang kaya dermawan atau pakai duit sendiri? Duit sendiri Ustaz. Duit sendiri. Ini 10 juta tak cukup. Saya tanya, mohon maaf nek, nenek kerja apa nek? Ustaz, saya jual gorengan di depan gang. Kadang satu hari untung 30, kadang 40, kadang 50. Saya tabung tiap hari. Saya tabung selama setahun. Rela saya tak bangun rumah. Rela lebaran saya tak beli baju baru. Yang penting saya bisa menyenangkan Nabi Muhammad dengan memperbesar Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan hitung-hitungan untuk Nabi. Maulid itu bahasa Arab. Maulid artinya ulang tahun. Maulid Nabi, ulang tahun Nabi. Ulang tahun anak kita kira-kira 1 juta cukup gak? Ibu yang tahu tuh, cukup gak bu? Tak cukup. 5 juta? Kurang lebih lah ya. Ulang tahun anak kita kurang lebih 5 juta. Terus ibu kalau acara Maulid Nabi di masjid nyumbang berapa? Nyumbang nasi 5 kotak, telur disembelih 4. Kayak di kampung istri saya. Istri saya sekarang, istri saya ini ada di kampung di Peniraman. Ya istri saya namanya Sahrini bu ya. Ini Sahrukan. Ya. Yang nak ikut Instagram saya boleh ditulis Ustadz Sahrukan @Sahrini. Nak ikut TikTok tulis Ustadz Sahrukan. Nak dengar ceramah tulis di YouTube Ponpes Al Jihad Pontianak. Silakan di subscribe, like, comment, and share. Oke guys. Dengar kuping kau guys. Sekarang ini banyak pak anak itu rusak. Rusak gara-gara istilah. Belum selesai guys, ada lagi besti. Belum habis besti ada kayak selebel katanya rusak anak gitu. Macam-macam istilah. Jadi kalau di kampung istri saya, tempat mertua saya, kebetulan sekarang ini ada Maulid Nabi. Jadi warga diwajibkan per rumah 10 kotak nasi. Wajib paling sedikit, nggak boleh kurang, lebih boleh. Kalau diwajibkan 10 kotak nasi gini, lauk bebas. Ini bahaya nih kalau lauk bebas. Ngapa bahaya? Dia dari rumah ngirim lauk telur, balik bawa lauk ayam. Lalu dia bilang, alhamdulillah telur ayam aku netas. Bukan netas. Jadi jangan hitung-hitungan untuk Nabi Muhammad, jangan masen-masen untuk Nabi Muhammad. Akhirnya saya tanya nenek-nenek, kemarin acara Maulid Nabi di masjid Gang Nenek ada nyumbang nggak? Nyumbang Ustaz. Nyumbang berapa nih? 1 juta Ustaz. Rumah mereng nyumbang 1 juta. Ibu jujur bu ya. Ibu pernah nggak seumur hidup nyumbang di masjid acara Maulid Nabi 1 juta? Jujur, pernah nggak? Tak pernah. 100.000. 100.000 pernah, cuma itu pun mengeluarkan dari dompet bergegar. Nyumbang 100.000 makan paling banyak. Bawa balik lagi berkat. Sama gak papuk. Panitia mana tegur. Masya Allah ini nenek nyumbang 1 juta. Lalu saya guraukan nenek. Acara Maulid Nabi di masjid nenek nyumbang 1 juta itu kan udah cukup ya, cukup. Udah dapat pahala. Nggak perlu nenek ngadakan acara Maulid
lagi di rumah nih, habis duit banyak. Duit nenek aku bagus bangun rumah. Apa kata nenek dengan polosnya, Ustaz? Kalau maulid Nabi di masjid, Nabi Muhammad cuma masuk masjid. Makanya Pak Ustaz, saya ngadakan maulid Nabi di rumah agar Nabi Muhammad masuk rumah saya. Karena ada riwayat menyebutkan barang siapa lepas selawat Nabi, Nabi Muhammad hadir. Tadi kita baca serakan. Kenapa tadi kita baca serakan berdiri itu? Kalau kita 17 Agustus Indonesia berdiri, menghormat siapa? Hormat bendera kan? Nah, kita tadi berdiri baca serakat, menghormat siapa? Menghormat Nabi. Ngapa kita tak bisa lihat datangnya Nabi Muhammad? Mata luar kita bisa melihat, tapi mata hati kita buta, tertutup karena banyaknya dosa. Insya Allah nih, kalau di tempat saya gang saya, alhamdulillah, yang adakan maulid tiap rumah. Nah, kadang-kadang ada bendera, ada duitnya tuh. 10.000, 20.000. Pokok untuk Nabi Muhammad jangan berhitung, jangan masin-masin. Setelah saya nak balik, si nenek lalu, Pak Ustaz, apa? Saya pingin cium tangan Pak Ustaz. Udah, saya tak mau Pak. Saya tak mau Bu. Salaman dengan perempuan saya tak mau, kecuali yang cantik. Kamu saya. Gurau ya, gurau. Dia tak ngantuk Pak. Akhirnya nenek kan udah umur 70 tahun lebih. Dia mau cium tangan Pak Ustaz. Ada serba salah saya ini. Ini bukan mahram. Akhirnya untung ada ulama mengatakan kalau perempuan yang udah tua sekali yang tak mungkin kita bernafsu, ada ulama mengatakan boleh. Gila kalau nafsu ke nenek umur 70 lebih. Kecuali mabuk. Kalau kau sakau iyalah. Tak peduli nak nenek 100 tahun pun habis. Ya. Akhirnya nak nenek itu cium tangan saya, dicium-cium. Saya tak nyangka, udah cium tangan malah sini cium. Ngapes aku. Udah itu mengeluarkan amplop nenek. Amplop dikeluarkan, tapi bukan dari dompet, dari sini ya. Aku ambil, aku cium, gua asam sikit. Kata Allah, tak apa ada duit, terima lah. Siapa tak mau amplop ya? Panitia saya amplop tak mau. Betul, isinya pun tak ada, saya hanya mau jumlahnya. Saya udah dipesan dengan guru saya, Abu Yan Hussein Baharun, Nabi Segaf Baharun Dalwa. Atau kau kalau ceramah harus ikhlas. Alhamdulillah, saya belajar ikhlas. Diberi amplop, alhamdulillah. Tidak diberi inna. Udah salah lagi mulut aku. Itu Nabi Muhammad. Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjala wa huwa al-abu syafiqur rahimu lil yatimi wal armala. Nabi Muhammad sangat sayang kepada anak yatim. Suatu hari Pak Buya, ini lebaran Idul Fitri. Nabi Muhammad mau pergi ke masjid. Rumah Nabi dengan masjid itu tak jauh. Jarak kurang lebih ya 50 meter. Sekarang rumah Nabi udah tidak ada, jadi makam Nabi. Ya, jadi kuburan Nabi karena semua Nabi meninggal di mana pun dimakamkan di situ. Meninggal di kamar, makamkan di kamar. Meninggal di dapur, makamkan di dapur. Di daerah Pakistan ada orang ngaku Nabi, namanya Ghulam Ahmad. Akhirnya Allah mempermalukan dia di dunia. Kan peraturannya kalau Nabi meninggal di mana pun makamkan situ. Kebetulan dia mati di WC. Cantik. Makamkan dari sepiting tempat ngampunan tai itu ya. Masa ada Nabi meninggal di WC? Jadi kalau sekarang rumah Nabi udah tidak ada, diganti dengan makam Nabi. Jadi kata Nabi, ma baina baiti wa minbari raudhatun min radil jannah. Antara rumahku dan mimbarku itu adalah taman dari taman-taman surga, disebut raudhah. Ya, udah ada yang nyampe ke Mekah. Mudah-mudahan dia yang belum nyampe ke Mekah, mudah-mudahan oleh Allah disampaikan. Yang sudah sampai, mudah-mudahan sampai lagi. Saya baru datang 2 minggu yang lalu. Dia bawa Habib Toha Al-Jufri. Insya Allah besok berangkat lagi. Yang ikut saya ada Habib Zaid Sahab, Habib Safi Syihab, Habib Alfian Bakbud, Hajar Jakaria Muskratum, juga Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Gadri. Insya Allah besok jam 10 pagi kita berangkat lagi umroh. Mungkin ada bapak ibu nak umroh, boleh daftar dengan travel saya PT Musdalifah. Yang merasa tak punya duit tak boleh sedih. Yang merasa tak punya duit tak boleh ngomong gini, Ustaz, untuk makan sehari-hari tak cukup. Masa saya bisa nyampe ke Mekah, tak mungkin sampai, tak boleh ngomong gitu. Kalau kata Allah kun fayakun, sampai pasti sampai. Saya alhamdulillah haji 3 kali, umroh 30 kali. Tak dapat duit, tak pakai duit. Tak pakai duit, gratis, dapat duit lagi. Kalau Allah kata Allah sampai, pasti sampai.
Kan ada pepatah mengatakan banyak jalan menuju Roma. Roma benar mana Roma tuh? Bukan negara Islam. Kita orang Islam. Hari ini hari apa? Sabtu. Besok hari apa? Minggu lah kau santri ngomong minggu lagi. Besok hari apa? Ahad. Minggu itu bukan bahasa Islam. Dari zaman Nabi Muhammad nggak ada hari Minggu, disebut hari Ahad. Ya, makanya kita sebarkan syiar-syiar Islam. Kalau bukan kita orang Islam, siapa pakai yang nak nyebarkan? Kecuali kalau ada orang tak tahu, umpama ada orang nanya, bu, acara kawin anak ibu hari apa? Oh, acara kawin anak saya hari Ahad. Hari Ahad hari apa, bu? Hari Ahad hari Minggu, bodoh. Kau orang Islam hari Ahad pun tak tahu. Ya, jadi ubah ya, bukan banyak jalan menuju Roma, ubah banyak jalan menuju Mekah. Banyak jalan menuju Tanjung pula. Banyak jalan menuju Mekah. Nah, kalau kata Allah sampai pasti sampai, walaupun kita tak punya duit. Bisa jadi nanti balik acara maulid nih, ketika budak kita balik di tengah jalan tiba-tiba ada bungkusan warna hitam, rezeki kan? Di tengah jalan ada plastik warna hitam, dipegang-pegang agak lecah. Udah lecah hangat, udah hangat bau. Jangan dibuka tai. Dan masya Allah Pak Bu ya, masya Allah di Mekah udah ada, nggak ada kompak kopi, tak ada. Di Mekah tak ada pakai masker dah. Nak di bandara, nak di mall, nak di gedung apa kantor kemana tak ada. Bahkan di TV dilarang ada berita kopi. Di sini malah beranak terus. Kemarin keluar emaknya disebut Omikron. Habis emaknya nyusul papanya Babakron. Terakhir popcorn. Kalau udah keluar virus popcorn kita makan ramai-ramai. Ini masya Allah, banyak orang karena takut berlebih hingga melupakan Allah. Banyak jak di Pontianak masjid tutup kemarin. Banyak ya masjid tutup. Pertanyaan saya, ada enggak pasar tutup? Cari sebuti ada enggak? Ada enggak di Pontianak sholat di masjid jaga jarak? Ada enggak? Pertanyaan saya, ada enggak pasar jaga jarak? Ada. Saya kemarin ketika musim corona, anak-anak saya ngajak pergi ke Mega Mall. Bah, ke Mega Mall yuk Pak, ayo. Itu sakit hati saya di Mega Mall. Sanak saya main di apa tuh namanya? Apa tuh? Mainan budak-budak tuh? Amazon atau Fantastik tuh situ. Anak saya main odong-odong tuh, saya ngawankan dia kan. Berdempet dengan saya. Terus anak saya pertama yang udah SMP berfoto dengan si peluk kita. Makan di KFC berdempet, tak ada dimarah. Nggak ada satpam ribut, tak ada satpam marah. Ketika masuk waktu maghrib, saya dengan istri saya, anak saya pergi ke atas untuk sholat. Ketika sholat tak boleh dekat-dekat, disuruh jaga jarak. Kurang ajar. Tadi aku main di Amazon, kau biarkan. Aku makan di KFC jaga jarak, katalah jaga jarak. Kena urusan sholat malah kau suruh jaga jarak. Ini ada orang Islam kemarin begitu. Gara-gara takut berlebih. Ada orang Islam ke masjid takut, ke pasar berani, betul? Ke masjid takut, main rumah tetangga berani. Ke masjid takut, berangkat kerja berani. Memangnya corona cuma ada di masjid? Sampai-sampai ada istri takut berlebih corona. Ketika suami nak tidur, nak meluk dia, jangan dekat-dekat bang, 3 meter. Diukur betul-betul 3 meter. Pagi-pagi suami balas, pagi-pagi suami ngitung duit. Ketika suami ngitung duit, istri dekat-dekat, 3 meter. Sedang nggak Pak istri Bapak lihat duit mata biru. Makanya bu, ibu tuh harus pintar cari duit, ngerti bu? Di mana saja suami ibu napukkan duit, ibu tahu. Ketika ibu dapat duit suami, ibu nanya, bang, ini duit apa bang? Itu duit sial. Ngapa pula duit sial bang? Iya, udah aku napukkan masih ketahuan kamu sial. Itulah istri yang pintar cari duit suami. Pening saya corona nih bang, pening saya. Batuk corona, mencret corona. Betul lah. Pilek corona jatuh dari pohon kelapa corona. Sesak napas corona, kena tabrak motor bawa sakit corona ya.
macam-macam ya. Kalau masjid Jami itu, kantor masjid Jami ada tutup tak? Ada ya, masya Allah. Betul. Kalau jamaah jangan. Corona takut ke jamaah. Kalau di masjid Jami sholat jaga jarak tak? Enggak. Habis sholat masih salam-salam tak? Masih peluk-peluk tak? Ada yang kena? Tak. Ya kalau hilang-hilang bau itu biasa. Saya yang kena sehari ini dimasakkan Indomie. Ketika saya nak makan, kenapa tak ada bau? Kenapa tak ada rasa? Rupanya bumbunya lupa dimasak. Aku kira kena corona. Jadi Nabi Muhammad suatu hari, Nabi Muhammad mau pergi ke masjid. Nabi Muhammad mau pergi ke masjid Idul Fitri. Ketika Nabi buka pintu rumah, di depan rumah Nabi ada budak kecil. Udahlah kotor, dekil, baju jelek, agak beringos, agak nangis. Sedangkan di depan dia kawan-kawan dia ini lebaran Idul Fitri, kawan-kawannya pakai baju baru, tertawa, senang, gembira. Nabi nanya budak kecil, dan budak kecil ini belum tidak kenal bahwa ini Nabi Muhammad, tidak kenal dia. Nak, kenapa pula kau nangis? Kenapa pula kau kotor? Itu sekarang kawan-kawan itu pakai baju baru semua di lebaran, nak. Apa kata budak kecil? Dia belum kenal Nabi Muhammad. Dia bilang, Pak, cek kalau kita ya Pak, siapa yang tak sedih Pak? Bapak aku udah meninggal dunia, berperang dengan Nabi Muhammad melawan orang-orang kafir. Ibuku pun sudah tiada. Aku sudah 2 hari tidak makan apa-apa Pak. Apalagi uang aku tak punya. Dipeluk oleh Nabi Muhammad, menangis Nabi Muhammad, dibawa ke dalam rumah Nabi, dimandikan oleh Nabi. Udah mandi diberi baju baru, udah itu Nabi beri makan, kenyang. Lalu Nabi bilang, nak, aku Muhammad, aku Nabi Muhammad. Nak, maukah kamu aku menjadi ayahmu, Fatimah menjadi ibumu, Hasan Husain menjadi saudaramu? Ya siapa yang tak mau? Dipeluk kena Nabi. Sekarang kau keluar main dengan kawan-kawan. Kita keluar dia terkejut kawan. Boy, tadi kau jelek, kamu pula kau paling lawar sekarang, paling ganteng lagi. Kamu kata si yatim tadi, siapa yang tak suka? Nabi Muhammad jadi bapak aku, Fatimah jadi mak aku, Hasan Husain jadi saudaraku. Apa kata kawannya? Ya Allah, mudah-mudahan bapak aku mati ikut Nabi Muhammad barangnya. Pingin jadi yatim di rumah. Ini Nabi Muhammad SAW suatu hari bapak ibu ya, oleh Allah ditawarkan. Nih boleh kita ikuti, terutama para habaib ya. Suatu hari oleh Allah Nabi Muhammad ditawarkan, Muhammad, kalau kau mau gunung Uhud jadi emas, ambil kau. Gunung Uhud ada di Madinah. Besarnya kurang lebih sama dengan gunung Peneraman. Tahu? Kalau kita nak ke Pinyo, rumah mertua saya situ. Oleh Allah ditawarkan, Muhammad, kalau kau mau gunung Uhud jadi emas, ambil kau. Nabi Muhammad tak mau. Kalau kita kira-kira gimana? Tiba-tiba sekarang ada suara, wahai jamaah jalan ketapang, gunung Peneraman jadi emas, ambil. Gimana kira-kira? Ngambil motor ngebut, saya mau ikut ya. Siapa tahu emas boy? Kita jangankan dapat gunung emas bu, ketika jalan dapat cincin orang jatuh jalan dan loncat-loncat. Alhamdulillah, rezeki kita hidung kau, rezeki orang tu. Nabi Muhammad ditawarkan gunung Uhud jadi emas, beliau tidak mau. Mana beliau mengangkat tangan berdoa, Allahumma ja'alni miskinan Allahumma ja'alni miskinan wa amitni miskinan wa syurni fi zumratil masakin. Yang artinya apa? Allahumma ja'alni miskinan, ya Allah jadikan aku orang miskin. Itu doa Nabi, ya Allah jadikan aku orang miskin. Bapak ibu pernah ke doa gitu? Benar? Saya apal dah doa bapak ibu, apal saya. Doanya apa? Ya Allah jadikan saya orang paling kaya sepontianak, bos walid, bos getah, bos perumahan. Nggak apa-apa, itu doa bagus ya. Cuma ingat Pak, kalau sudah kaya jangan lupa masjid dan musola. Kalau sudah kaya jangan lupa saudara tetangga. Kalau sudah kaya jangan lupa fakir miskin, anak yatim dan janda tua. Mohon maaf, banyak orang sekarang tambah kaya bukan tambah dermawan. Banyak orang sekarang tambah kaya tambah masen. Makanya kata datuk kita zaman dulu, tanda orang masin tengkuk masuk ke dalam. Coba kau pegang. Dipegang betul bodoh dipegang. Kata datuk kita zaman dulu,
tanda orang masin, tengkuk masuk ke dalam. Tapi saya punya kawan, tengkuk nyembul keluar, masin naudzubillah. Tak menjamin gaya. Ini penyakit orang kaya, sombong, mentang-mentang gaya. Ada nenek-nenek, ada orang Malaysia, Bu Haji kaya, orang Malaysia pakai gelang emas, biasa ibu-ibu tuh. Kalau udah acara maulid kamu pakai gelang emas di lengan kanan 5, lengan kiri 5. Ketika panitia bagi nasi kotak diangkat tangan. Aku belum dapat budak, kata dia. Biar orang ngelihat gelang emasnya. Mentang-mentang pakai kalung mata, kalung besar, sikit-sikit kerudung dibuka, panas. Tapi betul panas sudah. Berkeringat aku. Semalam aku kena ceramah di kampung Jawa Tengah Sumbawa. Ada kipas 2 butir. Di sini tak ada miskin. Di rumah saya ada 5 butir. Tahu sih bawa di rumah. Nanti malam-malam Jawa kayak ceramah di rada. Tak ada kipas, sakit kayaknya aku nih. Udah tak mau cari ceramah sini. Jangan ketawa, panitia cari lagi pas. Oke, banyak tak bunyi kipas, minjam sebentar. Gurau ya babu ya biar tak ngantuk. Kalau tidak ada gurau ni nanti bapak ibu ngantuk. Kalau ngantuk bukan dapat ilmu, dapat air liur 1 gelas. Ya kalau air liur burung walid 1 kilo 15 juta. Air liur kita siapa yang nak beli sekilo? Ini penyakit orang kaya, sombong. Aku kira kipas kata aku punya udah kecil. Udah tak usah. Nanti lain kali aku nak nyumbang biar ada kipas kalau ada acara di sini. Jadi ada cerita nih Pak Bu ya. Nih cerita orang sombong nih. Sombong kata Nabi Muhammad, kalau ada orang sombong boleh dibalas sombong, dapat pahala. Ada orang sombong, kita balas sombong dapat pahala. Tapi niatnya kita balas sombong bukan kita ingin sombong, untuk jatuhkan dia biar bertobat, biar tak sombong. Ini ada contoh nih, orang sombong dibalas sombong. Ada orang Malaysia datang ke Pontianak, dengan kanan dia pakai gelang emas 10, lengan kiri 10. Nyampe di pasar tengah, ada bibi jual salak. Tahu buah salak ya? Dia sok dikira dia orang Pontianak miskin. Diangkat gelang emas, nampak 10, lengan kiri gelang emas 10. Lalu dia bilang, hei nenek, berapa salak sekilo? Dia nampak tuh gelang emas orang Malaysia ini. Nenek, berapa salak sekilo? Kata dia. Kebetulan nenek giginya dari emas. Ingat apa zaman dulu? Banyak orang kaya pakai gigi emas. Kita tak punya duit, kita ngambil kertas rokok ditempel. Kerja saya dulu masih kecil. Biar kayak orang kaya. Jadi ketika orang Malaysia nanya, nenek, berapa salak sekilo? Kata nenek, tidak dijual. Kata dia. Terkejut orang Malaysia, bahwa giginya dari emas, apa gitu rumah? Makanya tak boleh sombong. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim, kata Allah, di atas langit masih ada langit. Ini penyakit orang kaya, sombong. Penyakit orang miskin juga punya penyakit. Apa penyakit orang miskin? Penyakit orang miskin iri, dengki. Itu penyakit orang miskin. Tanda orang dengki Pak ya, tanda orang dengki senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ini tanda orang dengki. Senang melihat orang susah. Kalau ada tetangga rumahnya kebakaran, tetangga ada yang kematian, ada yang kemalingan, wah lalu orang dengki dan nyaman kau. Ini orang dengki. Biasanya Bu, mohon maaf Bu ya. Biasanya ya penyakit dengki ini biasanya ibu-ibu. Enggak semua Bu ya, jangan marah lo. Enggak semua, kebanyakan, enggak semua. Ini ada cerita Pak. Ada seorang istri, dia ini dengki kepada tetangga sebelah rumah. Kalau tetangga sebelah rumah beli barang, dia tidak mau kalah. Dia harus beli barang lebih banyak, lebih bagus dari tetangga sebelah rumah. Suatu hari Pak, tetangga sebelah rumah beli kulkas 4 pintu. Ada? Ya cincin. Mau cerita? Ada, dibuatlah sedikit. Suatu hari tetangga sebelah rumah beli kulkas 4 pintu. Ibu dengki tak mau kalah. Dia lapor pada suami, bang, kita tak boleh kalah dengan tetangga. Tetangga sebelah rumah bang beli kulkas 4 pintu, abang harus belikan adik kulkas 6 pintu. Oke, besok cari di pasar Sudirman. Dapat sebulan, kebetulan
suaminya pun mampu, baik, dermawan. Ini kadang-kadang ada gak bu suami kaya mampu basen. Kalau tidongan bini dompet ditampukkan di celana katuk, aku diambil bini. Saking masinnya suami, ada suami masinnya ada. Makanya pak, kalau bapak ingin istri bapak cantik, wangi, modalkan pak, bedak mahal pak ya. Betul bu? Mau betul nanti dia banyak masin suami lagi. Kadang-kadang ibu minta duit bang, minta duit 100.000. Untuk apa? Nak beli bedak wardah, bedak mata tilaan, bedak hati. Apa kata suami yang masin? Sayang, kau tak pakai bedak pun tetap cantik. Muka kau dah putih dah, pakai tepung kanji aja punya makan. Akhirnya betul-betul bininya pakai tepung kanji dapurnya makan sampai mukanya mengkilat glowing. Gara-gara glowing ada pantun, nasi kuning dalam kelambu, muka glowing kaki berdebu. Maka jangan masif-masif pak. Tak usah nyari ketawa bu. Nanti gigi palsu lepas. Akhirnya dibelikanlah oleh suaminya kulkas 6 pintu. Tak mau kalah dengan tetangga sebelah rumah. Dapat sebulan pak. Nah, betul-betul ada kipas. Maaf ya saya gurau ya, itu betul panas. Alhamdulillah. Stop dulu ceramah. Anggaplah ini iklan Mas Pion. Aku lirik itu. Acai, Cangcong, aku lirik Cincong Pan, Komicen. Awas budak. Sadukan panas lagi. Soal. Alhamdulillah, jangan diputar ya. Nah, ini kayaknya kipasnya masih kredit kayaknya. Lain saya mendengar bunyi kredit ini. Pokok kalau mau motor kredit, kipas kredit, apa pakai kulkas tuh. Kalau kulkas kredit kalau dibuka tak laju, tak lancar, lekat dia. Di kredit. Di rumah saya enggak, kulkasnya kalau dibuka lancar lunas. Akhirnya dibelikanlah betul kulkas 6 pintu, tak mau kalah dengan tetangga sebelah rumah. Dapat sebulan pak, tetangga sebelah rumah beli motor 2 buti. Ibu dan kita mau kalah, lapor lagi pada suami. Bang, kita tak boleh kalah dengan tetangga sebelah rumah bang, beli motor 2 buti. Abang harus belikan adik motor 3 buti, tak boleh kalah. Siap, besok cari di pasar Sudirman. Mana di pasar Sudirman terus ya Ustaz? Itu pasar Sudirman, pasar tengah, itu pasar andalan saya sekeluarga kalau beli baju lebaran. Kadang-kadang yang muda-muda tak mau beli pasar tengah, gengsi dia. Temu kawan, boy, kau beli baju lebaran pasar tengah, pasar tengah, nah, Ramayana padahal lelong. Makanya yang muda-muda, budak-budak santri ya, tak boleh gengsi, ngerti? Kena orang tua nanti lebaran nak dibelikan baju dari pasar tengah ke baju lelong, terima aja. Kan ada lagu tuh, ada lagu kecil-kecil ini. Baju baru alhamdulillah, tuh dipakai di hari, tak punya pun tak apa, masih ada baju lelong. Akhirnya dibelikanlah motor 3 buti bu, tak mau kalah dengan tetangga sebelah rumah. Dapat sebulan pak, tetangga sebelah rumah bu kawin lagi. Kata suami, kata dia, aku punya akal. Kebetulan dari dulu suami ini bikin kawin lagi, cuma dia takut bini. Sekarang mohon maaf pak, tanda kiamat. Di antara tanda kiamat banyak suami takut istri. Singkatannya DKI, di bawah ketiak istri. Badan gak besar, ikut fitness di Gajah Mada, badan besar. Kalau sama laki-laki, apa boy? Tumbuh nih. Ke bininya takut. Padahal bini tinggi semampai semeter pun tak sampai. Keluar rumah seneng naik bini nelpon. Bang, nak kemana kau? Nak ke depan. Balik. Makanya bu, menurut penelitian bu ya, lebih banyak suami mati dulu daripada istri. Betul nih? Walaupun suami lebih muda, istri lebih tua, banyak suami mati dulu. Kenapa banyak suami mati dulu? Karena banyak suami kena penyakit, terkejut, mati.
Coba contoh Siti Khadijah istri Nabi Bu. Nabi bilang begini apa ya? Puluhan tahun aku menikah dengan istriku Khadijah, sekalipun dia tidak pernah berwajah masam kepadaku, merenggut tak pernah. Istri Nabi ini Pak, kalau istri Bapak alhamdulillah baik, merenggut tak pernah. Tapi kalau ngomel tiap pagi tak kalahkan burung beo. Akhirnya suami tadi pun punya akal, lihat tetangga kawin lagi dia punya akal, dipanggil di sini, Dek, sini gue Dek, kita tak boleh kalah dengan tetangga. Betul Bang, tak boleh kalah. Tetangga beli kulkas 4 pintu, abang beli Kanaday kulkas 6 pintu, bagus Bang. Tetangga beli motor 2 buti, abang beli Kanaday motor 3 buti, bagus. Sekarang nih, tetangga punya 2 istri, abang harus punya 4 istri, tak boleh kalah. Ayo Bu, masih mau dengki-dengki, akhirnya senjata makan tuan. Tapi kalau istri sama banyak-banyak, ya Bu ya, istri juga usaha. Paling suka. Berapa Bu istri cukup sah? 1 ya. 1 di Gajah Mada, 1 di Siangkan, 1 di Singkawang, 1 di Ketapang, cukup 1 ya sebanyak-banyak. Kalau istri 1, anak banyak. Kalau istri banyak tuh ada pantun, apa ini apa itu, banyak bini banyak kutu. Kalau banyak anak banyak rezeki. Saya pernah ketemu orang perempuan nanya, Bu, anak ibu berapa? 2 Pak Ustaz. Loh kok cuma 2 Bu? Kalau banyak Pak Ustaz nak diberi makan apa? Astagfirullah, dosa kita ngomong ini. Nggak boleh. Seakan-akan kita tidak percaya, tidak yakin. Yang beri makan siapa? Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah yang melata, tidaklah yang hidup di muka bumi ini kecuali oleh Allah sudah dijamin rezekinya. Contoh, mungkin ibu punya keluarga atau tetangga, sama-sama kerja bangunan. Si Umar kerja bangunan, si Bakar kerja bangunan. Umar punya anak 2, Bakar punya anak 5. Sama-sama hidup dah anak ini. Padahal sama kerja bangunan kan? Tapi sama-sama hidup. Anak Umar 2 hidup, anak Bakar 5 hidup. Bahkan lebih hebat, anak Bakar mondok, anak Umar tidak. Begitu banyak kan anak. Nggak ada dalam Al-Quran tuh anak cukup 2, nggak ada. Yang ada dalam Al-Quran apa? Fantasiru. Dalam hadis Nabi apa? Takakaru. Apa artinya? Hei orang Islam, banyak-banyak buat anak. Nabi nyuruh. Kenapa Nabi nyuruh umat Islam banyak buat anak? Fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Karena aku bangga, aku senang melihat umat Islam jumlahnya nanti banyak di hari kiamat. Itu tak boleh. Yang nak beri makan, nak diberi makan apa? Tahu cicak tak cicak? Cicak tak punya akal, tak punya otak, tak punya sayap, tapi hebatnya cicak makan apa? Makan nyamuk, padahal tak punya akal kan? Tak punya sayap, makan nyamuk, itu cicak. Bagaimana kita manusia oleh Allah diberi akal, masak sesuap nasi pun tak bisa cari. Makanya anak tuh banyak kan? Ini anak cuma 2, 1 beliau, 1 bodoh pada. Siapa yang akan gantikan kita? Kalau punya anak banyak enak. Anak 6 enak nih kalau punya anak banyak 6 bang aja. 1 jadi penceramah, 1 jadi qari seperti Ustaz Abdul Rahman, 1 jadi dokter, 1 jadi tukang bangunan, 1 jadi polisi, 1 jadi pencuri. Enak gulaunya itu. Umpama ada acara maulid Nabi di Jalan Ketapang, enggak usah ngundang saya, tinggal telepon anak jadi penceramah. Bang, kau balik Jalan Ketapang ada acara maulid Nabi, kau yang ceramah bang ya. Siapa? Perlu qari, ada anak jadi qari. Sakit, ada anak jadi perawat. Nak bangun rumah, ada anak yang jadi tukang. Motor ditangkap polisi, ada anak yang jadi polisi. Tak punya duit, ada anak yang jadi pencuri. Tak ada Pak Gurau ya. Mudah-mudahan anak kita semua jadi anak soleh-solihah. Ini Nabi Muhammad oleh Allah ditawarkan gunung emas, gunung Uhud jadi emas, beliau tidak mau. Malah beliau memilih hidup miskin.
Nabi Muhammad orang terkaya sepanjang sejarah, tapi beliau memilih hidup miskin untuk apa? Untuk contoh bagi kita semua. Jangan gara-gara kemiskinan lalu kita melakukan kemaksiatan dan kejahatan. Apa kata Nabi Muhammad? Katal fakru ayyakuna kufran, yang artinya hampir saja kemiskinan itu menjadikan seseorang kafir. Gara-gara miskin tak berduit jual narkoba, gara-gara miskin tak berduit nipu orang, gara-gara miskin tak berduit baru diberi Indomie 100, beras sekarung, duit 100.000 sudah berpindah agama. Naudzubillah min dzalik. Terus doa Nabi yang kedua, wa minni miskinan, yang artinya ya Allah matikan aku dalam keadaan miskin. Nabi Muhammad Pak meninggal dalam keadaan miskin, tidak meninggalkan tanah, tidak meninggalkan duit. Yang ditinggalkan karena Nabi cuma dua, Al-Quran dan hadis. Dalam riwayat yang lain yang ditinggalkan oleh Nabi, yang kita umat Islam disuruh untuk menjaganya, Al-Quran dan cucuku keturunanku para habaib, Habib Syarifah. Ini peninggalan Nabi, antum warisan Nabi. Tugas kita yang bukan Habib menjaga, memuliakan, menghormati mereka warisan Nabi, yaitu para habaib. Wah, masalah ada. Sekarang malah ada orang zalim kurang ajar kepada para habaib. Contoh kemarin masalah virus corona. Kalau yang melanggar protokol kesehatan seorang ulama, kalau yang melanggar prokes seorang habib seperti Habib Rizik, langsung ditangkap berol. Tapi kalau yang melanggar pejabat, yang melanggar artis, yang melanggar orang kaya, aman. Hati-hati yang kurang ajar kepada para habaib. Nabi Muhammad tidak akan ridho. Ada sekarang nih orang Islam milih-milih Habib. Aduh, aku ya suka Habib Lutfi karena Habib Lutfi lembut. Kalau Habib Rizik aku tak suka, Habib Rizik keras. Saya mau tanya Bapak Ibu, memangnya ada hadis Nabi? Pernah ada Bapak Ibu dengar gini? Wahai umat Islam sekalian, hormati Habib yang lembut, yang keras jangan ya. Ada gak? Hormati Habib yang ganteng, yang jelek jangan. Hormati Habib yang banyak duit, yang kaya, yang miskin jangan. Hormati Habib yang ahli ibadah, yang maksiat jangan. Ada ke hadisnya? Tidak ada. Yang ada tuh hormati semua habaib. Mau dia ganteng, miskin, keras, lembut, cantik, jelek, hormati semua habaib. Kenapa? Karena di dalam darah mereka mengalir darah Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad ketika meninggal dunia tidak meninggalkan harta. Di dalam kubur Nabi Muhammad tenang. Kenapa tenang? Karena putra putri Nabi tak ada rebut, tak ada ribut gara-gara warisan. Sedangkan kita Pak Bu, tambah kaya kalau meninggal di kuburan kita tambah susah. Kenapa tambah susah? Kita meninggal masuk kubur, anak kita ribut gara-gara warisan. Mending yang direbutkan tanah 100 kapleng. Ini kadang-kadang yang diributkan tanah 1 kapleng. Dek beradik 12 orang, harga 10 juta. Kata si abang, dek 7 turunan kau bukan adik aku lagi. Kita putus hubungan kekeluargaan gara-gara tanah sekapleng. Hati-hati. Apa kata Nabi Muhammad? La yadkhulul jannah qati', yang artinya tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi antar tetangga, antar saudara sama muslim, antar keluarga, tidak akan masuk surga. Yang ketiga doa Nabi, wasyurni fi zumratil masakin, yang artinya ya Allah, ini doa Nabi, ya Allah kumpulkan aku di surga bersama orang-orang miskin. Jadi Bapak Ibu yang merasa miskin tak boleh sedih ya, tak boleh sedih, tak boleh berkecil hati, bangga kita sebagai orang miskin. Kenapa? Karena orang miskin nanti akan langsung ngumpul dengan Nabi Muhammad. Nanti orang miskin di akhirat tak ada banyak pertanyaan, bahkan tak ada pertanyaan. Ngapa tak ada pertanyaan? Apa yang nak ditanya? Kerana malaikat yang nak ditanya apa? Duit tak punya, rumah tak punya, motor tak punya. Kata mereka, masuk, malas aku nanya aku. Masuk, cepat. Suruh masuk, cepat. Tak duit, gak masuk. Tak ada pertanyaan kau, tak ada pertanyaan, masuk. Sedangkan orang kaya, Pak Haji kaya, tambah kaya Pak Haji, tambah banyak pertanyaan, tambah lama masuk surga. Oleh Allah ditanya Pak Haji punya mobil? Punya ya Allah. Dapat dari mana tuh mobil? Dapat dari jualan sawit.
ada kebun sawit ya Allah. Terus mobil tuh untuk aku. Kalau malam Jumat hadir sholawat, kalau malam Ahad bawa cewek ke diskotik ya Allah. Nyemplung lo ulang neraka lagi. Ini Nabi Muhammad, dan masih banyak lagi sejarah Nabi Muhammad yang apabila kita menceritakan sejarah tersebut maka tidak cukup waktu kita. Baik Bapak Ibu, mungkin sampai di sini karena habis duhur saya ada, habis asar langsung karada. Sampai di sini suara udah agak serak, kita bagi-bagilah. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur ya. Dapat bertemu lagi di lain waktu. Mudah-mudahan oleh Allah kita diampuni dosa-dosa kita, diterima amal ibadah kita. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak soleh solihah, dan mudah-mudahan kita meninggal berkumpul dalam surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.